bisa itu coba kita kalau Oke, ya. Baik. Nah, materi kita adalah tentang mempersiapkan proposal. Ibu harap kamu mendengarkan dan menyimak dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan kamu boleh bertanya ya. Nah, Ibu, adapun tentang proposal yang mau kita pelajari pada hari ini adalah tentang mengidentifikasi informasi penting dalam proposal kegiatan ataupun proposal penelitian. Nah, kita lihat dulu. Apa sih itu proposal? Ibu rasa kamu tentu udah nggak asing lagi dengan yang namanya proposal, kan? Apalagi kalau bagi kamu yang aktif dalam kegiatan besar, misalnya tergabung dalam keorganisasian, misalnya mungkin kalau yang Muslim ada acara kegiatan Isra Mi'raj, atau mungkin kegiatan merayakan 17 Agustus, atau kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan banyak dana. Nah, biasanya itu kan kita membuatkan proposalnya ya. Nah, kita lihat dulu apa pengertian dari proposal itu. Proposal itu adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Ya, jadi proposal adalah rencana kegiatan. Kenapa dikatakan rencana kegiatan? Karena sebelum kegiatannya berjalan, ya kita buat dulu perencanaannya. Ya, apa-apa yang diperlukan, apa alasan kita mengadakan kegiatan itu. Itulah yang kita tuangkan di dalam proposal. Coba dulu anak ibu, jangan ada yang cerita ya. Adi, jangan coret. Nah, kita lihat yang kedua. Rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik, memberikan izin, dan menyumbangkan dana supaya kegiatan tersebut dapat terlaksana. Itu dia. Jadi kita buat dulu proposal kegiatannya, diizinkan dulu oleh orang yang berkepentingan, ada dulu dananya, barulah kegiatan itu dapat terlaksana. Itulah yang dinamakan dengan proposal, rencana, rancangan, usulan. Supaya apa? Supaya disetujui dan kegiatannya dapat terlaksana dengan baik. Itulah guna dari yang namanya proposal, ya. Nah, kita lihat informasi penting yang terdapat di dalam proposal kegiatan ataupun proposal penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Apa yang dituliskan di dalam latar belakang? Yang dituliskan di dalam latar belakang dari sebuah proposal adalah alasan-alasan, sebab-sebab mengapa kita perlu mengadakan kegiatan tersebut. Itu ya nak ya. Lalu yang kedua adalah perumusan masalah. Nah, apa isi dari perumusan masalah? Isi dari perumusan masalah di dalam proposal adalah masalah-masalah apa saja yang perlu kita pecahkan, yang perlu kita selesaikan, sehingga kegiatan itu harus kita laksanakan. Itu perumusan masalah. Nanti kita lihat contohnya. Lalu yang ketiga, informasi penting yang ketiga adalah tujuan. Ya, tentunya kita melakukan apapun pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan proposal. Ada tujuan kita membuat sebuah proposal. Ya, tujuannya apa? Boleh mendapatkan dana, ya, meminta bantuan dana, boleh meminta izin ataupun persetujuan dari pihak-pihak terkait. Lalu selanjutnya ada yang namanya kontribusi penelitian. Itu kalau dalam proposal penelitian. Jadi isi dari kontribusi penelitian itu adalah hal-hal apa saja yang dapat kita sumbangkan melalui penelitian yang akan kita adakan. Itu dia ya. Jadi kontribusi itu adalah sumbangan.
apa yang dapat disumbangkan dari penelitian ini. Lalu selanjutnya ada definisi operasional. Nah, definisi operasional ini biasanya terdapat dalam proposal penelitian. Ya, jadi isi dari definisi operasional ini adalah teknik-tekniknya, bagaimana caranya agar penelitian itu dapat terlaksana. Lalu selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah sumber-sumber pustaka, ya kalau dikatakan pustaka berarti buku, ya, yang mendukung penelitian kita. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Ya, bagaimana cara kita melaksanakan penelitian? Lalu selanjutnya ada jadwal pelaksanaan waktu penelitian atau waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, yang paling penting dari proposal selanjutnya adalah rencana anggaran ataupun biaya. Tentu sebuah penelitian akan dapat dengan baik tanpa adanya biaya. Kalau proposal kegiatan hanya kegiatan 11 Agustus, ya kamu ingin merayakannya mungkin di desa kamu atau di kampung kamu, ataupun misalnya kegiatan Isra Mi'raj, kamu pasti butuh anggaran yang besar. Nah, itulah gunanya proposal. Supaya apa? Supaya kamu mendapatkan dana. Melalui siapa? Melalui donatur. Lalu yang selanjutnya ada daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini biasanya terdapat dalam proposal penelitian. Jadi isi dari daftar pustaka ini adalah sumber-sumber, ya, sumber-sumber yang mendasari, yang melandasi penelitian itu. Jadi informasi-informasi dari mana saja yang berhubungan dengan penelitian itu kita tuliskanlah itu di dalam daftar pustaka. Itu ya nak ya, itu ya informasi penting yang terdapat dalam proposal kegiatan ataupun penelitian. Nah, kita lihat yang keempat, struktur penulisan proposal dapat bermacam-macam, tergantung pada jenis kegiatan yang diusulkan. Jadi pada dasarnya struktur penulisan proposal ini tidak terikat. Ya, tergantung pada jenis kegiatan yang diusulkan. Kalau misalnya kamu ingin mengadakan kegiatan 17 Agustus, maka pasti bentuk proposalnya akan berbeda dengan proposal kamu mengadakan penelitian. Kenapa? Karena proposal 17 Agustus itu merupakan proposal kegiatan, sedangkan kalau misalnya proposal penelitian itu kalau proposal 17 Agustus ada proposal kegiatan, maka kalau proposal penelitian itu biasanya judulnya lebih kepada misalnya mengukur kadar keilmuan, mengukur bagaimana kemampuan siswa, jadi berbeda ya. Lalu yang kelima, dalam beberapa aspek proposal penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan proposal kegiatan kemasyarakatan seperti yang Ibu bilang tadi ya. Nah, lalu kita lihat sistematika dari penulisan proposal penelitian. Nah, ini ada sistematika penulisan proposal penelitian. Supaya bisa membantu kamu untuk memahami, kamu boleh buka buku paket kamu halaman 143. Ya, coba bukunya dibuka halaman 143 supaya bisa membantu kamu untuk memahami. Ayo. Sudah dibuka, Nak? Nah, kita lihat di situ ada sebuah contoh proposal penelitian ya dengan judul Kadar Keilmuan Tulisan Siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada Mading Sekolah.
Ya, nah di situ ada yang namanya latar belakang masalah. Nah, tadi di awal Ibu katakan bahwasannya latar belakang masalah itu adalah alasan-alasan ataupun sebab-sebab ya mengapa kita harus mengadakan penelitian. Ya, bisa kamu lihat nanti di situ. Lalu yang kedua adalah perumusan masalah di halaman 145 ya di buku paketnya. Perumusan masalah itu berisi tentang bagaimana atau masalah-masalah apa yang harus kita pecahkan di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Jadi bisa kamu lihat contoh perumusan masalah di buku paket kamu halaman 146. Coba ayo sama-sama kita buka. Halaman 146 biar kelihatan contohnya. Ya. Nah, di situ ada berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dijadikan fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut katanya. Nah, biasanya perumusan masalah itu dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaannya. Contoh, bagaimanakah kadar keilmihan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya? Bagaimanakah kadar keilmiahan tulisan para siswa SMA 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya sampai E. Itu adalah contoh perumusan masalah. Jadi masalah-masalah yang ingin dicapai di dalam penelitian ini dirumuskan atau dibuat dalam bentuk pertanyaan ya untuk memudahkan si peneliti. Lalu yang ketiga adalah tujuan dari penelitian. Tadi di awal Ibu katakan apapun yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, terlebih lagi dengan penelitian ya. Nah, kita lihat contoh di halaman 146. Untuk memperjelas arah penelitian ini, dirumuskanlah tujuan dari penelitian itu. Nah, isi dari tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan permasalahan. Ya, jadi isi dari tujuan penelitian adalah jawaban dari perumusan permasalahan. Kita lihat contohnya. Ya, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kadar keilmihan isi tulisan siswa dalam mading sekolahnya itu sampai E. Jadi kalau perumusan masalahnya ada 3, maka tujuan penelitiannya biasa juga ada 3. Kalau perumusan masalah contoh di buku kita ada 5, maka tujuannya juga ada 5. Ya, lalu kita lihat manfaat penelitiannya ya. Isi dari manfaat penelitian ini adalah apa-apa saja hal-hal menguntungkan, hal-hal baik yang kita dapat setelah penelitian ini nanti kita selesaikan. Hal-hal apa yang ingin kita capai? Itulah yang dituliskan di dalam manfaat penelitian. Ya, lalu yang E, landasan teori. Nah, tuliskan dari teori-teori yang mendukung penelitian kamu itu sama juga dengan tinjauan pustaka. Landasan teori itu sama dengan tinjauan pustaka. Ya, kajian-kajian apa, referensi-referensi dari buku mana yang dapat mendukung penelitian kamu, itulah yang kamu tuliskan di dalam landasan teori. Lalu selanjutnya ada yang namanya metode penelitian ya. Nah, kamu menggunakan cara apa untuk melakukan penelitian kamu itu? Mungkin dengan metode wawancara atau metode angket atau lain sebagainya. Itu kita sesuaikan dengan judul proposal penelitian kita. Lalu yang terakhir adalah kerangka penulisan laporan. Jadi ketika proposalnya sudah disetujui, maka penelitian itu akan berlangsung dan hasil penelitian itu akan dituliskanlah di dalam laporan. Itu ya Nak ya. Nah, kita lihat selanjutnya.
Sistematika proposal itu bersifat fleksibel katanya, bergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, serta lembaga yang hendak dituju. Jadi, biasanya setiap lembaga memiliki sistematika yang berbeda-beda. Jadi nggak terikat, ya, fleksibel dia. Tergantung kepada kebutuhan. Oleh karena itu, katanya kan orang yang membuat proposal ataupun pengusul hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki oleh si penerima usul. Jadi kita harus lihat sasaran proposal kita itu siapa, orang yang bagaimana, atau perusahaan-kah, atau pribadi-kah. Jadi kita sesuaikan sistematikanya dengan yang dikehendaki orang yang akan menerima proposal kita. Gitu ya. Nah, selanjutnya terakhir dengan membaca proposal kita didorong kreatif dalam mencari berbagai terobosan kegiatan yang bermanfaat baik bagi kita maupun bagi orang lain. Ya, tentu saja bermanfaat proposal itu bagi kita dan juga bagi orang lain. Nah, baik anak ibu, bagaimana kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu. Iya. Coba dulu saya mau tanya si Amaludin. Nah. Bisa dengar suara Ibu Amaludin Fajar? Halo. Baik, kira-kira bisa dipahami tadi apa yang Ibu jelaskan? Bisa, Bu. Bisa. Kalau begitu saya mau tanya, proposal itu apa ya? Dari yang kalau kamu dengar penjelasan Ibu tadi, kira-kira proposal itu apa ya? Ayo Amaludin. Atau siapa yang bisa jawab? Proposal itu apa tadi? Ayo, silakan Fai. Bu. Iya, ayo. Apa, Fai? Wilayah. Iya, Fai Ulaya. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Ya, proposal itu adalah rencana, rancangan, usulan, rencana, usulan, kan gitu. Sebelum kita mengadakan kegiatannya. Jadi kenapa kita buat proposal? Ya, kegiatannya terlaksana. Kan gitu. Bagaimana kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik? Tentunya kita butuh dukungan dana, kita butuh izin untuk melaksanakan kegiatan, iya kan, dari pihak-pihak terkait. Karena itulah proposal kita buat, ya nak ya. Jadi jangan lupa itu. Baik, ada kira-kira yang mau ditanya sebelum kita akhiri? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mengenai apa yang Ibu jelaskan barusan? Silakan. Nggak mau bertanya. Supaya kamu lebih memahami, kamu boleh ketuk kepadanya. Di situ ada contoh proposal penelitian. Ya, silakan dibaca proposal penelitiannya. Mana? Jika ada yang kurang jelas, kamu nanti bisa bertanya Halaman berapa, Bu? sama Ibu di grup. Ya. Di halaman 143. Ya, silakan kamu baca. Wah ya,
Baik anak ibu, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ya, sampai bertemu. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Pertemuan kita akhiri. Coba dulu satu orang pimpin doa. Ya, sebelum kita akhiri, coba satu orang pimpin doa. Randy. Coba Rehan pimpin doa dulu, yuk Rehan. Saya, Bu. Seperti doa bagaimana seperti doa di kelas, yuk. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, sebelum kita akhiri kegiatan ini ada kita berdoa. Menurut agama dan percaya kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Muka gober jelek, Udah ganti kali, Al. Gak ada istirahat nih? Ngebak, Bu. Gak istirahat nih, Bu. Izin kamar mandi, Bu. Izin kamar mandi. Kamar mandi. Kantin, hai. Parto. Terus. Udah siap nih kan? Keluar boleh kan? Mau beli bakso dulu. Keluar kan? Dure banget. Mana basah. Hujan. Nunggu siapa ini? Parto bodoh di mati mana? Ada wewe, pulang wewe. Pulang-pulang. Terbang terbuka dulu. Ah, udah pulang nih, Om.